Pernah kepikiran gak gimana kalau orang yang terlihat baik itu ternyata menjadi luka terbesarmu? Dia yang sopan, ramah, perhatian, dan selalu ada buatmu justru berakhir jadi alasan kamu menangis di malam hari? Kenapa kebaikan mereka bisa jadi pisau bermata dua? Point 1, the master of emotional guilt tripping. Pernah gak kamu ngerasa bersalah padahal gak salah apa-apa? Nah, ini trik favorit mereka. Orang yang terlihat baik biasanya jago banget bikin kamu merasa berutang budi atau bersalah kalau nggak memenuhi keinginan mereka. Misalnya, mereka bilang, aku tuh cuma mau yang terbaik buat kamu. Tapi kok kamu kayak nggak menghargai aku ya? Padahal, apa yang mereka lakukan sebenarnya lebih buat keuntungan mereka sendiri. Lebih parahnya lagi, mereka sering memakai kalimat pasif-agresif kayak, ya sudahlah, aku cuma mau bantu kamu aja kok. Tapi kalau kamu nggak butuh, nggak apa-apa. Tapi setelah itu, kamu akan merasa nggak enak hati. Mereka tahu persis gimana memanfaatkan rasa pedulimu untuk memanipulasi situasi. Dalam buku The Art of Manipulation oleh R.B. Sparkman, guilt tripping disebut sebagai salah satu bentuk manipulasi paling efektif. Alasannya, karena rasa bersalah adalah emosi yang sangat sulit diabaikan. Ketika seseorang berhasil membuatmu merasa bersalah, mereka secara tidak langsung sudah memegang kendali atas keputusanmu. Poin 2, mereka mengontrol lewat kebaikan. Kadang kebaikan mereka itu sebenarnya bentuk kontrol. Contohnya, mereka selalu membantu kamu, bahkan kalau kamu nggak minta sekalipun. Mereka bakal bilang, aku ngelakuin ini karena aku peduli sama kamu. Tapi tunggu dulu, di balik itu mereka punya agenda. Mereka ingin kamu merasa bergantung pada mereka. Ketika kamu mulai menunjukkan kemandirian atau mengambil keputusan sendiri, mereka akan bilang sesuatu kayak, aku udah berusaha bantu kamu sebisa mungkin, tapi kalau ini pilihanmu, ya terserah. Kalimat ini terkesan santai, tapi sebenarnya penuh sindiran yang bikin kamu ragu sama keputusanmu sendiri. Mereka ingin memastikan kamu merasa nggak bisa hidup tanpa mereka. Jadi, hati-hati, karena kebaikan seperti ini lebih banyak bikin kamu kehilangan kontrol atas hidupmu. Menurut psikologi, ini dikenal sebagai covert control, di mana seseorang menggunakan tindakan yang tampak positif untuk memengaruhi perilaku orang lain tanpa disadari. Dalam teori hubungan oleh John Bowlby, keterikatan yang berlebihan bisa membuat seseorang terlalu bergantung, sehingga kehilangan identitas diri. Poin 3, mereka punya dua wajah. Orang-orang ini bisa jadi seperti bunglon, di depanmu mereka manis, sopan, suci gitu, seolah-olah nggak pernah salah. Tapi di belakangmu, mungkin mereka bicara buruk tentangmu ke orang lain. Mereka pintar banget menjaga citra mereka di depan publik, sementara diam-diam mereka menjatuhkanmu. Misalnya ketika ada konflik, mereka akan menceritakan versinya ke orang lain, dengan kalimat, aku cuma mencoba yang terbaik untuk dia, tapi dia malah nggak menghargai aku. Ini membuat mereka terlihat seperti korban, sementara kamu dianggap sebagai orang yang sulit diatur. Ini adalah strategi manipulasi yang membuat kamu sulit membela diri karena citra mereka di mata orang lain terlalu sempurna. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan reputasi mereka untuk melindungi diri. Dalam buku The 48 Laws of Power oleh Robert Greene, ini disebut sebagai strategi mengaburkan niat sebenarnya. Dengan menjaga dua wajah, mereka menciptakan kebingungan dan mendapatkan keuntungan tanpa terlihat sebagai pihak yang salah. Poin 4, mereka pandai memanfaatkan rasa percaya. Orang baik sering dapat kepercayaan lebih besar. Sayangnya, ini dimanfaatkan. Mereka tahu kamu menganggap mereka nggak mungkin menyakitimu, jadi mereka leluasa melanggar batasan. Contohnya, mereka mungkin bilang, aku cerita ini ke orang lain karena aku cuma mau mereka ngerti apa yang kamu alami. Padahal, cerita itu bukan untuk membantumu, tapi lebih untuk mengontrol pandangan orang lain terhadapmu. Atau mereka menggunakan informasi yang kamu bagikan dalam momen rentan untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka menyamar sebagai pendengar yang baik, tapi di balik itu mereka punya niat tertentu. Penting banget untuk selektif dengan siapa kamu berbagi cerita. Menurut filosofi stoicisme, seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, kita diajarkan untuk berhati-hati terhadap siapa yang kita percayai.
Aurelius berkata, orang yang tampak paling baik seringkali adalah yang paling sulit dipahami niatnya. Karena itu, waspadai tanda-tanda bahwa kepercayaanmu sedang dimanfaatkan. Poin 5. Mereka nggak selalu baik untuk jiwamu. Kamu mungkin merasa tenang di awal, tapi lama-lama ada sesuatu yang nggak beres. Kamu mulai ngerasa lelah, tertekan, bahkan kehilangan jati diri. Orang yang terlihat baik tapi punya sisi manipulatif ini sering membuat kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Mereka mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Aku cuma ingin yang terbaik buat kamu, tapi kenapa kamu malah begini?" Kamu jadi merasa bahwa dirimu adalah masalah, padahal sebenarnya mereka sedang membentuk narasi agar kamu merasa bergantung pada mereka. Kamu harus ingat, orang yang benar-benar baik nggak akan membuat kamu merasa kecil atau ragu pada dirimu sendiri. Mereka akan mendukung pertumbuhanmu, bukan malah menahannya. Dalam psikologi positif, ada konsep yang disebut toxic positivity. Orang yang terlihat baik tapi manipulatif sering memaksakan pandangan positif yang berlebihan, membuat kamu merasa bersalah jika menunjukkan emosi negatif. Ini bukan kebaikan, tapi cara untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Poin 6. Mereka ahli dalam gaslighting. Gaslighting adalah seni memutarbalikkan fakta hingga membuatmu meragukan diri sendiri. Orang yang terlihat baik sering menggunakan teknik ini untuk membuatmu merasa seperti kamu yang selalu salah. Misalnya, ketika kamu mengungkapkan perasaan, mereka mungkin bilang, "Kamu terlalu sensitif, aku nggak maksud begitu." Padahal, tindakan mereka jelas-jelas menyakitimu. Dengan terus-menerus meremehkan perasaanmu, mereka menciptakan narasi bahwa mereka selalu benar dan kamu yang bermasalah. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang membuatmu kehilangan kepercayaan pada insting dan penilaianmu sendiri. Dalam psikologi, gaslighting diidentifikasi sebagai bentuk pelecehan emosional yang bisa merusak kesehatan mental. Buku The Gaslight Effect, karya Dr. Robin Stern menjelaskan bagaimana pelaku gaslighting sering kali terlihat seperti pahlawan di mata orang lain, tetapi sebenarnya menghancurkan korbannya secara perlahan. Poin 7. Mereka tidak memberimu ruang untuk tumbuh. Orang yang benar-benar baik akan mendukungmu untuk tumbuh dan berkembang, tapi orang yang terlihat baik tapi manipulatif seringkali merasa terancam oleh pertumbuhanmu. Mereka mungkin berkata hal-hal seperti, "Kok kamu berubah? Aku kangen kamu yang dulu." Hal ini sering diucapkan dengan nada yang seolah peduli, padahal sebenarnya mereka takut kehilangan kontrol atas dirimu. Ketika kamu mencoba hal baru atau mengambil langkah besar dalam hidup, mereka mungkin memberikan kritik halus atau mengingatkan risiko-risiko yang membuatmu ragu. Ini adalah cara mereka menjaga agar kamu tetap berada dalam zona nyaman yang mereka kuasai. Menurut teori psikologi perkembangan oleh Erik Erikson, dukungan sosial yang sehat adalah kunci untuk tumbuh menjadi individu yang percaya diri. Jika seseorang selalu menahanmu dengan dalih kebaikan, mereka sebenarnya menghambat perkembanganmu. Guys, bukan berarti semua orang baik itu jahat ya. Tapi kadang, kebaikan bisa jadi topeng. Kalau kamu merasa hubungan ini lebih banyak menyakiti daripada membangun, mungkin saatnya kamu bikin batasan. Kamu berhak bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Jadi, kalau ada yang selalu bikin kamu ragu sama dirimu sendiri, mungkin mereka bukan orang yang benar-benar baik buatmu. Semoga video ini bikin kamu lebih sadar ya. Jangan lupa tulis pengalamanmu di kolom komentar, siapa tahu kamu bisa bantu orang lain yang lagi berjuang sama hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tetap jaga diri sendiri ya.